I got so much motherfucking design on right now. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ainur Anissa dengan NIM 2301050524, nomor presensi 39 dari Rombel K. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa dari mata kuliah Laboratorium IPA yang diampu oleh Ibu Aldina Eka Andriani, SPD MPD. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait penyimpanan alat di laboratorium. Selamat menonton! Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apa sih tujuan dari penyimpanan alat di laboratorium? Ada yang tahu? Tujuan dari penyimpanan alat di laboratorium ada dua. Yang pertama yaitu agar kita dapat mengetahui cara penyimpanan alat di laboratorium dengan benar, dan yang kedua untuk mencegah terjadinya kerusakan alat yang disebabkan dari kesalahan dalam peletakannya. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari penyimpanan alat di laboratorium, ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui dalam penyimpanan alat di laboratorium. Hal ini karena prinsip inilah yang akan menjadi pedoman bagi kita dalam meletakkan alat di laboratorium agar alat tetap aman dan tidak rusak. Ada 3 prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu aman. Alat diletakkan di dalam lemari yang aman agar terhindar dari pencurian. Aman di sini juga berarti alat tidak rusak dan tidak terganggu fungsinya. Maka sebaiknya alat diletakkan di dalam lemari yang memiliki kunci. Dan yang kedua yaitu mudah ditemukan. Agar memudahkan praktikan dalam mencari alat di laboratorium, alangkah lebih baiknya pihak laboran memberikan label nama pada setiap alat, baik itu di lemari, di rak, ataupun di laci. Hal ini bertujuan agar praktikan yang masih awam, yang belum tahu nama dan bentuk dari alat laboratorium, dapat menemukan dengan mudah alat yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir yaitu mudah diambil. Alat di laboratorium membutuhkan ruang penyimpanan seperti lemari, rak, dan laci. Dengan adanya ruang penyimpanan, maka ukurannya pun harus disesuaikan dengan ruang yang tersedia. Penyimpanan alat di laboratorium dapat dilakukan berdasarkan jenis alat, bahan pembuatan, kelompok percobaan, dan sering atau tidak seringnya alat digunakan. Yang pertama yaitu penyimpanan berdasarkan jenis alat. Alat-alat yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama, maka dapat disimpan di tempat yang sama. Misalnya alat-alat gelas seperti tabung reaksi, labu, atau baret. Alat-alat ini bisa dikelompokkan atau disimpan di satu ruangan, di satu rak yang khusus untuk gelas. Yang kedua yaitu bahan pembuatannya. Alat yang terbuat dari bahan-bahan yang bersifat logam atau mudah berkarat, maka disimpan di tempat yang kering agar tidak terkena korosi, karena beberapa alat mungkin terbuat dari bahan yang sensitif terhadap suhu, cahaya, atau kelembaban. Yang ketiga yaitu penyimpanan alat berdasarkan jenis percobaan. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi. Alat yang dikelompokkan berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya, seperti pengukuran, termometer, meteran untuk menghasilkan panas, beker atau burner dapat dikelompokkan bersama berdasarkan bidang ilmunya. Yang terakhir yaitu penyimpanan alat berdasarkan sering atau tidaknya alat itu digunakan. Alat yang sering digunakan disimpan di ruangan yang mudah diakses oleh pengguna laboratorium. Hal ini memudahkan pengguna laboratorium agar tidak memakan waktu yang banyak untuk mencari alat yang mereka butuhkan. Dan penyimpanan alatnya pun harus di tempat terbuka atau di rak kaca agar kita dapat melihat alat-alat apa saja yang dimiliki oleh laboratorium dan bisa melihat alat apa yang perlu diganti dan diperbaiki. Sedangkan untuk alat yang tidak sering digunakan, penyimpanannya harus tertutup seperti di dalam kardus. Hal ini untuk mencegah adanya debu atau kotoran yang masuk. Lalu perawatannya pun harus rutin, walaupun jarang digunakan, namun harus sering dirawat ya. Hal ini bertujuan agar alat terhindar dari kerusakan dan terjadinya korosi. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika
lemari yang terpisah dengan bahan hidrofobis serta dilengkapi dengan lampu yang selalu menyala untuk mengeringkan udara serta mencegah dari pertumbuhan jamur. Alat yang berbentuk set disimpan tidak boleh dalam keadaan terpasang. Alat berbentuk set biasanya terdiri dari beberapa alat yang bisa dipasang dan dilepas. Misalnya mikroskop yang memiliki lensa yang dapat dipasang, dilepas, serta diubah-ubah. Nah, ketika petunjuk menyatakan bahwa alat tersebut harus disimpan tidak boleh terpasang, hal ini berarti bagian-bagian dari set tersebut harus dilepas dan disimpan secara terpisah ketika tidak digunakan. Lalu, alat-alat seperti timbangan lengan, gelas kimia, higrometer harus disimpan dan dipastikan berdiri dengan tegak. Tidak boleh condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Dan yang terakhir, alat yang relatif berat disimpan tidak melebihi di tempat yang tidak melebihi tinggi dari bahu, karena yang ditakutkan ketika mengambil tubuh kita belum siap untuk menopang beban alat tersebut. Nah, teman-teman, perlu kalian ingat bahwa penyimpanan alat sangat penting untuk menjaga agar alat tersebut tetap dalam kondisi baik dan memperpanjang umur pemakaiannya. Berikut beberapa prosedur umum yang biasa digunakan dalam penyimpanan alat di laboratorium. Yang pertama yaitu bersihkan alat setelah digunakan, karena sisa-sisa dari material atau kotoran dapat menyebabkan kerusakan dan korosi pada alat. Yang kedua, setelah dibersihkan, keringkan alat sebelum disimpan. Yang ketiga, simpan alat di tempat yang kering dan aman. Yang keempat, pisahkan alat berdasarkan fungsinya. Yang kelima, periksa secara berurut untuk memastikan tidak ada kerusakan atau tanda-tanda korosi. Dan yang terakhir, lakukan pemeliharaan secara rutin dengan petunjuk prosedur. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih karena sudah menonton video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Undur makola, wala tandur mankola. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.